Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlina dengan NIM 202410103002 dari kelas struktur data A. Nah, pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video untuk membahas tugas yang sudah diberikan pada kelas struktur data A kemarin. Nah, untuk soal pertama adalah membuat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Nah, di sini saya membuat sebuah kelas stack dengan konstruktornya fungsi def init self, di mana ada variabel self.item untuk menampung listnya. Selanjutnya ada fungsi def push dengan parameter self data, di mana fungsi ini digunakan untuk memasukkan tumpukan data dari inputan. Nah, misalkan saya memasukkan sebuah data M dan U. Nah, selanjutnya ada fungsi def pop, di mana fungsi ini digunakan untuk melakukan data terakhir atau tumpukan atas. Nah, jadi cara kerjanya yaitu U ini akan dikeluarkan terlebih dahulu, lalu disusul dengan M. Begitu pada data-data lainnya, yang atas dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk reverse kalimat atau untuk membalikan kalimat. Fungsi ini atau def reverse kalimat dengan parameter stack inputan. Dalam fungsi ini terdapat sebuah perulangan di mana jika i berada pada panjang inputan, maka data akan dimasukkan satu persatu dalam stack.push ini. Nah, hasilnya akan ditampung pada variabel hasil reverse ini. Namun, apabila hasil reverse ini kosong, maka tidak akan mengeluarkan apa-apa. Nah, jika yang dimaksud tadi hasil reverse ini kosong, maka hasil reverse ini akan ditambahkan dengan stack.pop, lalu di-return hasil reverse-nya. Nah, selanjutnya ada inisialisasi kelas stack. Di sini ada stack dan di sini ada inputan, di mana user bebas menginputkan kalimat-kalimat yang akan dimasukkan. Lalu di sini ada perintah untuk mencetak hasil reverse-nya. Nah, kita coba jalankan programnya. Misalkan kita memasukkan data Yaya. Nah, maka hasil reverse-nya akan Ayai. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal kedua adalah membuat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Nah, di sini ada kelas stack dengan konstruktor kelas stack-nya def init self, ada self.items s di sini maksudnya ia berada dalam kelas stack untuk menampung listnya. Lalu ada fungsi def push dengan parameter self data digunakan untuk memasukkan tumpukan data dari inputan. Nah, selanjutnya ada fungsi def pop digunakan untuk mengeluarkan data terakhir atau tumpukan atasnya. Selanjutnya ada kelas Q, di mana kelas Q ini sama seperti kelas stack tadi, bedanya kelas Q ini di sini kan def push, nah di sini itu def enq. Selanjutnya ada def pop, nah di sini def deq, bedanya ada di situ. Selanjutnya ada inisialisasi stack and queue, di mana ada stack item dan queue item. Terus di sini ada inputan. Inputannya sudah saya tentukan di sini. Lalu ada check palindrom dengan nilai true. Nah, di sini ada perulangan di sini untuk memasukkan inputan ke dalam stack and queue. Di sini ada stack item dan queue itemnya. Nah, ada perulangan lagi, yaitu perulangan untuk mengecek masing-masing indeks pada inputan. Nah, di sini ada check stack dan check queue-nya. Nah, di sini ada sebuah percabangan. Percabangannya yaitu apabila check stack itu tidak sama dengan check queue, maka check palindromnya akan bernilai false dan akan dicetak sebuah string dengan input yang dimasukkan itu bukan palindrom. Nah, apabila check
palindrom itu sama dengan true, maka akan dicetak print inputan yang dimasukkan merupakan sebuah palindrom. Nah, kita coba run. Nah, input yang dimasukkan bukan palindrom. Muka ini bukan palindrom. Kenapa? Misalkan di sini dari list stack-nya 3, terus list queue-nya 2, 3. Sini maaf, di sini ada M, U, K, A, M, U, K, A. Nah, dari list stack-nya ini kan sini awalnya M, di sini A. Nah, maka dari sini kan sudah beda, maka itu bukan merupakan palindrom. Nah, apabila kita ingin mencetak nilai yang palindrom, maka kita coba untuk masukkan sebuah data lain. Misalkan kita menginput macam. Kita run. Nah, input yang dimasukkan merupakan palindrom. Mengapa? Ini coba. Sebentar. Saya gambar dulu. 1, 2, 3, 4. Kita gambar dulu. Nah, di sini ada M, ada A, ada C, ada A, ada M. Nah, di sini juga seperti itu, ada M, ada A, maaf, ada A, ada C, ada A, ada M. Nah, kita cocokkan di sini M. Di sini M, maka terus selanjutnya di sini A. Di sini A, sama di sini C. Di sini C. Terus selanjutnya di sini A, di sini A. Selanjutnya di sini M dan di sini M. Maka yang akan dicetak yaitu input yang dimasukkan merupakan palindrom karena dari awal sama dari akhirnya ini sama. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu mengimplementasikan ADT stack menggunakan bantuan 2Q. Nah, di sini ada kelas Q dengan konstruktornya definitSelf, self.item untuk menampung listnya, defNQ dengan parameter self.data berfungsi untuk memasukkan data dari indeks pertama, lalu ada fungsi defDQ berfungsi untuk menghapus data dari indeks terakhir. Selanjutnya ada devSize. devSize ini digunakan untuk menghitung banyak data dalam list. Nah, selanjutnya ada kelas tag dengan parameter Q. Nah, kita kan disuruh menggunakan 2Q. Nah, jadi di sini parameternya Q. Dengan konstruktornya yaitu definit. Di sini ada self first Q. Nah, di sini ada self second Q. Selanjutnya merupakan fungsi devPush dengan parameter self data. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam list Q1 dan Q2. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan, di mana percabangannya itu jika data di Q1 kosong, maka inputan pertama masuk. Nah, jika tidak, maka akan dimasukkan ke Q2.
Nah, jika tidak kan dimasukkan ke Q2, lalu data di Q1 itu dipindahkan ke Q2. Nah, selanjutnya seluruh data di Q2 tadi itu dipindahkan ke dalam Q1 tadi. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menghapus inputan dari atas, yaitu fungsi devpop. Selanjutnya ada fungsi dev. Semua fungsi ini menampilkan seluruh inputannya. Nah, selanjutnya ada inisialisasi ADT. Di sini saya masukkan nilai 1, 2, 3, dan 4. Kita coba run, maka di sini yang tampil hanya 1 dan 2 karena pada fungsi pop tadi 3 dan 4 ini dihilangkan sehingga hanya sisa 1 dan 2 saja. Seperti itu. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.